Situasi keamanan di Iran kian menjadi perhatian dunia setelah mereka bersitegang dengan Amerika Serikat. Meski sudah ada kabar yang menyebut jika Iran tak lagi bertindak brutal terhadap demonstran, namun AS dilaporkan sudah mengerahkan kapal induknya ke Timur Tengah. Perpindahan ini melibatkan satu kelompok penyerang kapal induk yang berpusat pada kapal induk USS Abraham Lincoln. Sumber-sumber media internasional menyebut operasi tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar 1 minggu. News Nation pada Kamis 15 Januari 2026 melaporkan pemindahan gugus tugas kapal induk tersebut mencakup formasi Angkatan Laut Besar yang berpusat pada satu kapal induk, serta didukung berbagai kapal perang lain termasuk setidaknya satu kapal selam serang. Sedangkan otoritas AS menyebut langkah ini sebagai sebuah perubahan postur tanpa merinci penyebab spesifik di balik keputusan tersebut. Jika AS tadi sudah mengerahkan kapal induknya, Iran telah menutup wilayah udaranya untuk semua penerbangan Kamis 15 Januari. Penutupan ruang udara secara besar-besaran ini berlaku untuk penerbangan masuk atau keluar negara tersebut. Selain itu, semua lalu lintas udara lainnya ditangguhkan. Teheran hanya mengizinkan penerbangan sipil internasional beroperasi, dengan syarat memiliki persetujuan dari otoritas penerbangan sipil. Keputusan Iran ini juga tak lepas dari pengerahan jet tempur, pesawat bomber, hingga pesawat tanker ke pangkalan Al-Udeid di Qatar. Resiko keamanan di Iran turut menjadi kekhawatiran sejumlah negara yang warganya sedang tinggal di Iran. Desakan dari negara-negara luar mulai muncul seiring memburuknya situasi keamanan akibat gelombang protes massal yang direspons dengan tindakan keras oleh otoritas setempat. Apalagi jumlah korban tewas di Iran telah meningkat signifikan, di mana dari kabar terbaru lebih dari 3.000 orang meregang nyawa. Perintah evakuasi lebih dulu diumumkan oleh negara-negara Eropa dan Australia. Pada Rabu 14 Januari, Kemenlu Spanyol meminta seluruh warga meninggalkan Iran karena kondisi keamanan yang tidak stabil di seluruh wilayah Teheran. Selain Spanyol, beberapa negara Eropa lain termasuk Italia, Polandia, dan Jerman juga mengumumkan perintah serupa. Sedangkan yang terbaru, Kemenlu India mengimbau seluruh warga negaranya di Iran segera keluar dari negara itu. Melalui media sosial Kedubes India di Teheran, New Delhi meminta warga melakukan evakuasi melalui jalur transportasi yang tersedia. Amerika Serikat kian menunjukkan keseriusannya menghadapi Iran. Sejumlah langkah dilakukan untuk menunjukkan kesiapan menghadapi kemungkinan konflik. Jet tempur, pesawat pengebom, hingga kapal perang mulai digerakkan untuk memperkuat posisi militer AS. Aktivitas ini menjadi sinyal kuat bahwa Washington tidak main-main dalam menghadapi ketegangan dengan Teheran. Para pengamat menilai, rangkaian langkah ini menunjukkan AS tampaknya sudah ancang-ancang perang melawan Iran. Di tengah memanasnya hubungan dengan Iran, AS mengerahkan sejumlah kekuatan udaranya ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Mereka mengerahkan jet tempur siluman F-35 Lightning II, pesawat pengebom strategis, serta pesawat pengisi bahan bakar KC-135. Al-Udeid menjadi markas utama Komando Pusat AS atau CENTCOM dan menjadi pusat operasi udara AS di kawasan. Dari pangkalan ini, militer AS mengawasi misi udara di 21 negara dengan dukungan sekitar 10.000 personel dan fasilitas yang terus diperkuat. F-35 digunakan karena kemampuannya menembus wilayah musuh tanpa mudah terdeteksi radar dan mengumpulkan informasi penting. Sementara itu, pesawat pengebom seperti B-52 Stratofortress digerakkan sebagai bentuk peringatan keras kepada lawan karena mampu membawa senjata dalam jumlah besar, termasuk senjata presisi dan nuklir. Pesawat tanker KC-135 berperan penting karena memungkinkan jet tempur dan pengebom terbang jauh lebih lama dan menjangkau wilayah yang lebih jauh tanpa harus mendarat.
Seluruh kekuatan ini dirancang untuk menghadapi ancaman dari Iran, termasuk serangan rudal dan drone, serta menjaga keamanan negara-negara sekutu di kawasan Teluk. Selain itu, pada Kamis 15 Januari 2026, AS juga memindahkan gugus tugas kapal induk dari Laut Cina Selatan ke Timur Tengah. Perpindahan ini melibatkan kelompok penyerang kapal induk yang berpusat pada USS Abraham Lincoln, didukung sejumlah kapal perang pengawal dan setidaknya satu kapal selam serang. Operasi pergeseran kekuatan laut ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 minggu. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penutupan sementara wilayah udara Iran, serta evakuasi personel AS dari beberapa pangkalan penting. Sejumlah pejabat Eropa pada Kamis 15 Januari 2026 menyebutkan intervensi militer AS bisa terjadi dalam waktu 24 jam ke depan. Sementara seorang pejabat militer Barat mengatakan, semua sinyal menunjukkan serangan sudah di depan mata. Iran sempat menutup wilayah udaranya selama 5 jam, membuat banyak penerbangan dibatalkan atau dialihkan sebelum akhirnya dibuka kembali. Meski begitu, Presiden AS Donald Trump disebut masih memantau situasi, terlebih setelah Iran dikabarkan menghentikan eksekusi terhadap para pengunjuk rasa. Seolah bersiap perang, memangnya seberapa hebat jet tempur hingga kapal perang AS yang dikerahkan itu? Pertama, jet tempur siluman F-35. F-35 dikembangkan untuk menggantikan pesawat tempur lama Angkatan Udara AS seperti F-16 Fighting Falcon dan A-10 Thunderbolt II yang telah digunakan selama lebih dari 20 tahun. Pesawat ini resmi diperkenalkan oleh United States Air Force pada 2 Agustus 2016 dengan varian F-35A sebagai versi yang paling banyak digunakan. F-35 memiliki panjang 15,7 meter, tinggi 4,38 meter, rentang sayap 10,7 meter, dan luas sayap 42,7 meter persegi. Berat kosongnya mencapai 13.290 kg dengan kapasitas bahan bakar 8.278 kg, serta muatan senjata internal hingga 8.160 kg. Harga satu unit F-35 diperkirakan sekitar 80 juta dolar AS atau setara 1,22 triliun rupiah. Pesawat ini dilengkapi fitur canggih seperti sistem lepas landas dan mendarat konvensional, kemampuan serangan presisi tinggi, sensor 360 derajat melalui Distributed Aperture System. Pesawat ini juga dibekali sistem penargetan jarak jauh melalui Electro-Optical Targeting System, serta mode Beast Mode yang memungkinkan F-35 membawa hampir 10.000 kg amunisi meski dengan risiko kemampuan siluman yang berkurang. Kedua, pesawat pengebom B-52H Stratofortress. Pesawat ini merupakan pengebom jarak jauh milik Angkatan Udara AS yang digunakan untuk misi senjata nuklir dan konvensional. B-52 pertama kali terbang pada April 1952 dan mulai digunakan secara operasional sejak 1961, menjadikannya pesawat tempur aktif terlama di dunia. Pesawat ini memiliki panjang 48,5 meter, berat kosong 83.250 kg, dan berat lepas landas maksimal 220.000 kg. B-52H punya kecepatan maksimum 1.000 km per jam, ketinggian terbang hingga 15.240 meter, serta jarak jangkauan 15.937 km. Ditenagai 8 mesin turbofan Pratt & Whitney TF33P3, pesawat ini memiliki kapasitas bahan bakar lebih dari 181.000 liter. Ini memungkinkannya menjangkau target di seluruh dunia dengan bantuan pengisian bahan bakar di udara. Pesawat ini mampu membawa lebih dari 70.000 pon senjata. Untuk pertahanan, B-52H dilengkapi sistem jamming, radar warning, flare, chaff, serta sensor penargetan seperti FLIR dan Electro-Optical Viewing System. Yang ketiga, kapal USS Abraham Lincoln. Kapal ini merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut AS dari kelas Nimitz. USS Abraham Lincoln berbasis di AS dan telah digunakan dalam berbagai misi, mulai dari operasi tempur hingga bantuan kemanusiaan di kawasan Teluk Persia dan Samudra Pasifik. Kapal ini mulai dibangun pada 1984 dan resmi beroperasi sejak 1989.
Pada 2013 hingga 2017, kapal ini menjalani perawatan besar-besaran untuk mengisi ulang reaktor nuklir dan memperbarui sistem tempur, dek penerbangan, serta peralatan komunikasi. Kapal induk ini mampu membawa puluhan pesawat tempur dan helikopter, serta ribuan personel militer. USS Abraham Lincoln juga dilengkapi sistem radar dan pertahanan untuk melindungi diri dari serangan udara, rudal, dan ancaman laut. Tenaga nuklir memungkinkannya berlayar dalam waktu lama tanpa perlu sering mengisi bahan bakar. Meskipun berbagai tanda menunjukkan ketegangan antara AS dan Iran terus meningkat, risiko terjadinya konflik terbuka masih belum dapat dipastikan. Situasi ini sangat dipengaruhi dinamika politik, militer, dan upaya diplomasi yang terus berlangsung di tingkat regional maupun global. Ketegangan di Teluk Persia kembali berada di titik nadir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja menabuh genderang perang melalui platform Truth Social-nya. Pesannya singkat namun mencekam. Ia menyebut bala bantuan militer Amerika Serikat sedang berderap menuju Iran. Orang nomor satu di negeri Paman Sam itu bahkan secara terbuka meminta warga Amerika Serikat untuk segera angkat kaki dari Iran. Pernyataan Trump itu seolah menjadi sinyal bahwa Amerika Serikat telah siap mengerahkan moncong meriamnya ke Iran. Padahal gelombang demonstrasi di Iran saat ini masih panas-panasnya. Pertanyaannya, di tengah tekanan domestik yang karut-marut, siapkah Iran menghadapi konfrontasi militer terbuka dengan negara adidaya? Menghitung kesiapan Iran untuk berperang bisa dilihat dari berbagai kacamata. Salah satunya yang terpenting dari kekuatan militernya. Merujuk dari data Global Firepower Index 2025, perbandingan kekuatan Iran dan Amerika Serikat tampak timpang di atas kertas. Amerika Serikat kokoh di peringkat pertama dunia, sementara Iran di posisi ke-16. Jurang terdalam terlihat pada anggaran pertahanan. Amerika Serikat mengucurkan 22,3 triliun dolar Amerika Serikat. Angka yang membuat anggaran Iran sebesar 4,1 miliar dolar Amerika Serikat terlihat sangat kerdil. Secara jumlah pasukan pun, Amerika Serikat masih memimpin. Washington punya sekitar 1,3 juta personel aktif, sementara Iran nyaris setengahnya sekitar 600-an pasukan. Untuk personel cadangan, Amerika Serikat memiliki hampir 800.000 tentara, sementara Iran sekitar 350.000 tentara. Nah, bedanya, Iran punya sekitar 220.000 pasukan paramiliter, sementara Amerika Serikat nihil. Di angkasa pun, Amerika Serikat sangat jauh mendominasi. Pesawat tempur, pesawat serangan khusus, sampai helikopter Amerika Serikat jumlahnya sampai ribuan. Sementara Iran, 1.000 pun tak menyentuh. Di darat pun demikian. Untuk tank, lapis baja, dan artileri berpenggerak sendiri, Iran kalah telak. Tapi kalau di sisi artileri tarik dan proyektor roket bergerak, Iran jauh memimpin. Dan soal kekuatan di laut, Amerika Serikat jangan ditanya. Selama bertahun-tahun, Angkatan Laut Amerika Serikat konsisten menempati posisi wahid dengan kepemilikan armada kapalnya yang raksasa. Tapi Iran tak tinggal diam dengan ketertinggalannya. Menyadari kelemahan alutsista udara, Iran dikabarkan langsung memproduksi rudal balistik dalam jumlah besar secara mandiri. Strategi ini menjadi kartu truf Iran untuk bisa menyeimbangkan defisit kekuatan udara mereka dengan serangan darat ke udara yang masif. Meski unggul dalam teknologi, Amerika Serikat diprediksi tidak akan mudah menembus kawasan pantai Iran. Teheran punya senjata rahasia yang jadi momok untuk kapal perang modern, ya ranjau laut. Teknologi ranjau Iran kian canggih dengan sistem penginderaan yang mematikan. Hal ini memaksa Pentagon berpikir dua kali jika ingin memaksakan operasi melalui jalur laut. Masalah kian rumit bagi Washington karena armada penyapu ranjau Amerika Serikat dikabarkan hampir tidak siap untuk dikerahkan. Walaupun Amerika Serikat punya konsep Littoral Combat Ship atau LCS, integrasi peralatan netralisasi ranjau masih dalam proses.
Sampai saat ini, ancaman serangan yang dibocorkan Trump baru sebatas serangan udara. Kalau Amerika Serikat nekat masuk ke perairan dangkal Iran tanpa persiapan matang, kapal-kapal canggih mereka terancam menjadi rongsokan akibat ranjau otonom yang sulit dideteksi. Selain ranjau, adakah kekuatan lain Iran yang perlu diperhitungkan? Kekuatan Iran tak hanya bisa dilihat dari jumlah alutsisanya, namun juga dari keberadaan IRGC alias Islamic Revolutionary Guard Corps. IRGC berdiri tegak di jantung pertahanan Iran. Mereka bukan sekadar militer biasa. Didirikan pada 1979, IRGC seolah menjelma jadi negara di dalam negara yang bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi Iran yang saat ini diduduki oleh Ayatollah Ali Khamenei. IRGC tidak tunduk kepada Presiden Iran. Mereka adalah arsitek kesetiaan ideologis sekaligus maestro konflik regional. Melalui unit elit pasukan Quds, IRGC mengendalikan jaringan proksi dari tanah Lebanon sampai Yaman. IRGC juga menjadi raksasa ekonomi yang menguasai proyek infrastruktur, kilang minyak, sampai jalur perdagangan gelap untuk mengakali sanksi. Mereka bukan hanya menjaga perbatasan, tapi juga menjaga kelangsungan revolusi. Tapi IRGC kini dihantui paranoia. Pada Februari 2025, Komandan IRGC mengungkap adanya infiltrasi agen rahasia asing yang akhirnya memicu aksi bersih-bersih besar-besaran. Di atas kertas, Amerika Serikat memang unggul segalanya. Namun sejarah mencatat bahwa perang bukan hanya soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling mampu beradaptasi. Kekuatan asimetris Iran mulai dari produksi rudal massal, momok ranjau laut, sampai struktur kokoh IRGC menjadi duri yang bisa melukai Amerika Serikat militer tercanggih di dunia. Sementara itu, Amerika Serikat di bawah Trump tampak sudah kehabisan kesabaran, menutup pintu diplomasi, dan memilih jalur kekerasan lewat perang. Konfrontasi ini kini berada di titik paling krusial. Kalau Amerika Serikat benar-benar nekat melancarkan serangan, Iran mungkin tidak akan menang secara konvensional. Tapi dengan jaringan proksi dan senjata rahasianya, Iran bisa saja menyeret Amerika Serikat ke dalam rawa konflik yang panjang dan melelahkan. Lantas, apakah pesan ancaman dari Trump akan berubah menjadi awal dari perang besar yang mengubah peta Timur Tengah? Ataukah pesan itu hanya gertakan di tengah kabut konflik